Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses buat kita semua. Sahabat berbagi dimanapun Anda berada, pagi ini saya akan kembali menceritakan dalam episode kedua ini, lanjutan dari episode pertama kemarin. Sedikit saya akan flashback ke belakang mengenai cerita yang belum pernah saya ceritakan. Waktu itu saya menuju PPPA Darul Quran bersama istri saya. Saya di sana disambut oleh Ustadz Hendi Irawan. Di situ disodorkan satu lembar kertas yang bertuliskan 10 dosa besar. Saya melihat satu persatu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 10. Nomor 1 di situ, apakah Anda pernah berzina? Oh, saya tidak. Apakah Anda mabuk-mabukan, minum minuman keras? Saya tidak. Apakah Anda korupsi, nyolong, dan lain sebagainya? Saya tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sering meninggalkan sholat? Saya terdiam sejenak. Saya katakan sama Ustadz, jangan-jangan ini Ustadz. Jangan-jangan ini yang sering saya lakukan. Sering meninggalkan sholat, ataupun sholat zuhur jam 12 saya kerjakan kadang-kadang hampir jam 2 lewat atau hampir jam 3, hampir waktu asar. Begitu juga dengan maghrib. Maghrib jam 6 saya lakukan hampir jam isya. Setelah saya sholat, waktu isya berkumandang. Jadi sering saya lakukan seperti itu sebelumnya. Subuh apalagi sering kelewat. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, Ustadz mengatakan seperti ini, Pak, kalau begitu Bapak benerin dulu sholatnya. Kalau biasanya Anda sholat di rumah, sekarang sholat di masjid. Karena kenapa? Diibaratkan ketika kita sholat di rumah sendiri, pahalanya berarti 1 juta. Kalau Anda bergaji 1 juta. Tetapi kalau Anda sholat di masjid, pahalanya otomatis 27 kali. Gaji Anda akan dikalikan 27 kali. Tetapi niatnya jangan untuk bergaji 27 juta. Melainkan niatnya tetap jangan berubah. Niatnya tetap akhirat. Nah, ketika kita niat akhirat, dunia akan ikut di dalamnya. Namun ketika kita niat hanya dunia, dunia akan kita dapatkan dalam genggaman. Cuman keberkahan tidak ada. Sahabat semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat, apalagi yang saya lakukan? Saya melakukan sholat tahajud setiap malam. Bahkan saya lakukan sampai 40 malam tidak berhenti. Malam pertama saya lakukan, malam kedua saya lakukan, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kadang bangun jam 2 malam, kadang bangun jam 3 malam, kadang bangun mau jam 4. Kadang dapat 2 rakaat, kadang dapat 4, 6, dan seterusnya. Yang jelas setiap malam saya lakukan. Ketika sampai ke malam ke-10, mungkin karena manusia pada umumnya bertanya dalam hati saya, kok belum ada rewardnya ya? Kok belum ada penyelesaiannya ya? Wajar sahabat semua. Namun itu saya lawan semua. Saya tangkis semua. Saya lakukan terus sampai terus menerus. Tahajud terus. Setiap malam bangun tahajud terus. Ketika saya tidak lagi kepikiran mana rewardnya, mana ini, mana itu, mana pengembaliannya, dan seterusnya. Disitulah reward saya datang. Pengembalian kuasa Allah di situ diperlihatkan. Reward saya pertama waktu itu, sebelumnya saya tidak memiliki rumah, walaupun gerainya tempat usaha saya di 10 tempat di mall. Kalau duit tidak kurang sahabat semua dimanapun Anda berada, cuman keberkahannya sangat kurang. Tapi ketika saya tutup itu semua gerai, saya buka cuman hanya 1 tempat di Tanah Abang, tapi keberkahannya muncul di situ, sahabat semua. Waktu itu saya buka di 10 gerai di mal-mal, mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari, tidak berhenti, baik Sabtu, Minggu juga ikut masuk terus. Karena kenapa? Mal nggak boleh tutup. Nah, ketika saya buka hanya 1 tempat di Tanah Abang, bukanya hanya seminggu 2 kali, sahabat semua. Seminggu cuma 2 kali.
Buka pun dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tapi hasilnya melebihi 10 tempat saya di mall tersebut. Sahabat semua, setelah itu saya memiliki satu rumah. Saya beli tanah, bisa bangun rumah. Rumah itu belum selesai, ada orang lain yang menawarkan tanah di dekat rumah saya tersebut yang pertama. Kemudian rumah itu pun jadi saya beli. Setelah itu ada yang nawarkan lagi di samping rumah itu untuk dijual kepada saya. Tawar-menawar, akhirnya rumah itu pun jadi. Sudah 3 rumah. 3 rumah, ke 4 rumah, ke 5 rumah, ke 6, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10. Subhanallah, tidak kebayangkan oleh saya sebelumnya. Tidak kebayangkan sahabat semuanya bisa memiliki banyak seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa keberkahan adalah milik yang di atas. Ketika kita sadar bahwa yang kita lakukan selama ini adalah tidak pernah berbagi, nah, namun sekarang ketika berbagi, rewardnya bermunculan dari seluruh penjuru yang tidak dapat diduga-duga. Sahabat semuanya, apalagi yang saya kerjakan setelah itu. Ada lagi yang sahabat yang ini benar-benar yang sangat dan sangat saya alami. Sahabat semuanya, ketika saya diuji, saya tidak menceritakan ke siapapun. Yang hanya tahu saya dan istri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Saudara tidak tahu, tetangga tidak tahu, sahabat tidak tahu, adik kakak tidak tahu. Kalau saya pikir waktu itu, kalau saya ceritakan kepada sahabat, saudara, tetangga, ataupun teman akrab, otomatis mereka akan mencemooh, paling tidak, ataupun solusi yang mereka berikan belum tentu solusi yang sebenar-benarnya. Namun ketika saya mengadu kepada Yang Maha Kuasa, di tengah malam saya menangis sejadi-jadinya, saya mengadu, di situ muncul jawaban yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Sampai-sampai orang tua saya pun yang ada di Aceh tidak pernah saya kabarkan. Mereka tahu saya fine-fine saja waktu itu. Adik saya juga yang ada di Jakarta juga tidak pernah saya kabarkan mengenai kesusahan ujian saya tersebut. Bahkan para sahabat dimanapun Anda berada, mertua saya, kedua mertua saya yang tinggal berdekatan dengan saya juga tidak saya sampaikan ketika kami sedang diuji. Sahabat semua, kapan saya sampaikan itu? Sekarang-sekarang ataupun pada saat sudah kami lewati seluruhnya. Sahabat semua yang saya hormati, yang saya muliakan dimanapun Anda berada, ini murni motivasi. Tidak ada bermaksud ria, tidak ada bermaksud sombong, tidak ada bermaksud tidak ada bermaksud membangga-banggakan diri. Ini murni motivasi. Murni motivasi, murni. Sahabat semua, mohon maaf, saya terlalu ini murni motivasi. Ini murni untuk menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi sahabat semua dimanapun Anda berada. Apa yang bisa dipetik dari hikmah perjalanan cerita saya ini? Jadi sahabat semua, ketika kita punya masalah hanya mengadu kepada yang di atas. Tetap istiqomah, tetap sabar menanti, karena ujian merupakan
kasih sayang Allah kepada kita. Ujian merupakan Allah sayang kepada kita. Jadi sahabat semuanya, saya rasa hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo.